Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Dalam politik, menurut saya, kita ini politik bekerja karena per hari ini takdir Tuhan kepada saya adalah memimpin Jawa Barat 50 juta orang. Nah sehingga itu tuh takdir yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau namanya ikhtiar menunjukkan bahwa kita punya kapasitas, kita bisa bekerja, ya itu harus diperlihatkan. Nah oleh karena itu saya punya guru agama Agim menyampaikan bahwa tugas manusia itu adalah tawakal. Tawakal itu terbagi dua, ada ikhtiarnya, kerja-kerjanya, ada doanya juga. Nah itulah yang kami lakukan. Masalah nanti hasilnya jadi, tidak jadi, tercalonkan, tidak tercalonkan, itu takdir wilayah Allah. Ya. Tugas kita mah kerja aja dengan baik. Contoh sederhana Bang Karni, politik itu tidak matematik di mata saya. Ya. Contohnya Abah Kiai Ma'ruf Amin, nggak ada baliho-balihonya, nggak ada di survei-survei, tapi Allah menakdirkan di sebuah waktu beliau akhirnya tercalonkan dan terpilih sebagai pemimpin bangsa, sebagai wakil presiden. Nah jadi pelajaran itu menunjukkan bahwa kami khususnya di saat COVID seperti ini fokus saja pada kerja, fokus pada pencapaian, nanti rakyat pun tadi akan memberi apresiasi dengan berbagai cara, ya salah satunya mungkin apresiasi politik yang kita sebut elektoral. Kita kan nggak pernah minta di survei-survei ya, semua yang di sini sebagian tuh pengantin survei kan, selalu jadi objek kan begitu. Nah tapi survei itu bukan jaminan hari hanya akan seperti itu juga ya. Maka menurut saya satu masih terlalu jauh, dua kerja fokus pada pemulihan ekonomi itu lebih mulia, fokus pada pengendalian COVID itu lebih urgent, sisa-sisanya lain-lainnya saya kira hanya sebagai energi saja untuk melihat masa depan seperti apa. Karena saya percaya Allah mah tidak akan ngasih kepada orang yang terlalu ambisius biasanya. Biasanya dikasih takdir kepada orang yang diminta, bukan meminta kekuasaan. Ada ayatnya lah dari Agim juga. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, Allah juga akan cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Jadi bisa saja kita sudah ikhtiar, sudah gimana nggak dikasih ya. Jadi sikap batin saya, spiritualitas saya begitu, kerja saja ya dengan apa yang ada di depan mata, lain-lain itu akan mengikuti oleh takdirnya. Saya kira begitu. Ada nasib, ada takdir. Kalau takdir nggak bisa diubah. Gunung berapi paling banyak sedunia kita, paling banyak tsunami juga kita. Ya hidupnya menyesuaikan dengan ilmu, menyesuaikan dengan takdir. Tapi kalau nasib, nah bisa diubah. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak bersatu menjadi kompak, kan begitu ya. Dari miskin menjadi sejahtera. Gitu. Nah, jadi apa yang kami alami para pemimpin daerah khususnya, yang lainnya adalah kita sedang menyelami dua hal tadi di dalam keseharian sebagai pemimpin. Jadi sebenarnya nggak ada istilah bencana alam, karena alam itu selalu menyesuaikan diri untuk mendapat keseimbangan baru, kerak bumi, tektonik, lempengan selalu. Hanya manusianya tanpa ilmu selalu memaksakan diri berperadaban di lokasi-lokasi yang tidak semestinya. Itulah definisi bencana alam. Contoh di Citarum, dari zaman kolonial yang namanya Dayakolot itu daerah banjir. Setelah merdeka, manusia-manusia memaksa tinggal di daerah basah. Akibatnya apa? Solusinya jadi mahal. Triliunan rupiah dicari solusi, ngebor terowongan, nyodet sungai yang tadinya lurus jadi belok dan sebagainya. Karena kurangan ilmu dalam memahami yang namanya takdir tadi. Jadi kebencanaan menyertai kita yang tidak bisa dihindari. Kedua, ada takdir namanya pandemi ya. Jadi pandemi ini bukan hal baru dalam sejarah peradaban manusia, tadi Bang Ahaye sudah sampaikan. Ada Spanish flu, itu puluhan juta meninggal dunia. Dulu zaman kolonial ada malaria Sundanica, ya namanya memang begitu ya. Yang membuat pemerintah kolonial memikirkan memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Ya, maka militernya udah keburu pindah Bandung Cimahi dan lain sebagainya. Itu karena pandemi. Nah, hari ini juga sama. Pandemi ini membuat bangsa Indonesia harus mampu beradaptasi. Tiba-tiba ibu saya melek digital, usia 82 tahun, ngirim emoticon, ngirim file, nulis WK, usia 83 tahun. Ya. Kemudian
gara-gara pandemi kita belajar, ternyata orang Indonesia itu baik hati Bang Karni, solidaritas tinggi. Semua orang membantu saat oksigen misalkan, seorang berhimpun membantu antigen, membantu segala rupa ya. Dan survei mengatakan bangsa yang paling dermawan di dunia 2021 ternyata adalah bangsa Indonesia. The most generous nation in the world, hasil surveinya kita. Jadi orang kita itu wajahnya mungkin susah-susah, tapi kalau ada orang lebih susah, dia bantu. Nah itu hikmah dari pandemi berikutnya. Berikutnya kita lebih peduli kesehatan. Sekarang sehari bisa belasan kali kita cuci tangan pakai hand sanitizer misalkan. Gara-gara pandemi kita tahu dulu tinggal bekerja, berekreasi 3 tempat yang berbeda. Sekarang bekerja, tinggal, rekreasi bisa di tempat yang sama, kan begitu. Pandemi mengajarkan, khususnya Jawa Barat Bang Karni, justru pariwisatanya kami ini nggak mati. Menjadi mati karena saya gemboknya saya buka, itu pariwisata Jawa Barat udah kayak cendol. Karena kami tidak mengandalkan pesawat terbang. Jadi ada ilmu baru dari konsultan asing bilang, Mr. Governor, your future economy, regional tourism aja. Jadi ini COVID ini mengubah cara pandang kita terhadap banyak hal. Dari kebencanaan, kepandemian, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ekonomi itu kan ada 4 mesinnya. Ada investasi, saya door to door Bang Karni ke Dubes-Dubes kan, alhamdulillah juara 1 136 triliun tahun lalu. Padahal target pemerintah hanya 120. Apa artinya? 100.000 pekerjaan baru hadir. Karena 1 triliun investasi masuk menghadirkan 800 sampai 1.000 lapangan pekerjaan. Jadi pengangguran kami sekarang yang gara-gara COVID 2020 naik, 2022 ini sekarang pengangguran sudah seperti level sebelum COVID, alhamdulillah. Ekspor kita perbaiki, punya pelabuhan Patimban, bisa ngekspor mobil langsung. Nah besok saya ketemu Pak Jokowi karena mau ekspor mobil, 25 juta mobil ke Australia kita akan lakukan besok di Karawang dan sebagainya. Nah kemudian, yang paling berat selama COVID, hikmahnya adalah daya beli masyarakat. Nah orang miskin itu kan menengah bawah itu mimpi idealnya itu manusia itu kan kayak Bang Sandi jadi entrepreneur ya. Kalau sebelum entrepreneur dia karyawan. Nah kalau ini pun nggak bisa kita subsidi. Maka mengatasi kemiskinan itu urutan pertamanya memberi subsidi bansos, social safety net sampai hajat hidup dasarnya terpenuhi. Kalau dia berhasil naik kelas ya dia bisa dengan skillnya bekerja. Naik kelas lagi jadi mandiri. Nah itu juga kita lakukan di Jawa Barat sehingga alhamdulillah ekonomi kami tumbuh seperti halnya ekonomi Indonesia. Nah, pelajaran COVID, terakhir saya 2020 itu kita tidak paham tentang COVID. Tidak paham juga bagaimana memanage dengan baik. Makanya 2020 terlalu desentralisasi ngurusin COVID. Dulu ada namanya PSBB. PSBB itu Pak, Bu, itu gimana di bawah. Kamu mau PSBB silahkan kirim surat, kamu nggak mau PSBB nggak masalah. Jadi nggak beres. 2021 kita belajar satu komando, ternyata lebih berhasil. Ya. Nah 2022 kita sudah paham bahwa COVID ini harus dengan ilmu. Delta itu mematikan, tapi Omikron tidak terlalu. Delta itu 13 kali lebih parah daya destruktifnya dibanding flu biasa. Hari ini Omikron hanya 2 kali. Sudah hampir mirip-mirip dengan flu. Maka pada saat Delta kasus naik, rumah sakit saya ikut naik sampai 90%. Sekarang kasus naik, sudah melewati puncak Delta, rumah sakit hanya di 20%. 95% kasus Omikron hari ini di Jawa Barat, isolasinya di rumah. Artinya apa? Jangan panik, tetap waspada. Sampaikan pesan optimis, kan kira-kira begitu. Supaya 2022 tetap produktif, tetap piknik, tapi lakukan prokes. Ada 2 hal yang dipuji negara lain terhadap Indonesia tentang COVID. 1, di luar negeri itu nggak ada TNI Polri terlibat super aktif seperti Indonesia. Di mana di negara ada TNI ikut ngevaksin, bin door to door ke desa-desa ngevaksin hanya di Indonesia. Nah, yang kedua adalah peduli lindungi, itu inovasi dipuji orang. Kita bisa tahu orang yang masuk ke ruangan ini divaksin atau tidak, dia kena penyakit COVID atau tidak oleh satu aplikasi. Nah, 2 inovasi itu yang membuat kami 2022 optimis Omikron akan lewat dalam hitungan mungkin insya Allah ya 2 minggu atau sebulan. Setelah itu menuju endemi, kita tata ekonomi tumbuh dan alhamdulillah harusnya kita bisa maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.